Here we go, Joe Mario Lopez. Ya, Joe Marionya beda ya sama yang dulu ngegolin ke Juventus ya. Oh, beda itu beda-beda itu dulu bekas Interisti. Ya, itu barang bekas itu, barang bekas. Joe Mario ini swap deal ya, katanya swap deal sama Alberto Costa sama Portugal ya. Nah ini kayaknya banyak yang bilang best deal, tapi Mas Pondra tadi di awal katanya di luar percakapan yang direkam ini dia kurang setuju karena belum main, kenapa udah dibilang best deal gitu? Bad deal. Bad deal ya Bad malah deal. ya? Bad deal apa best deal? Bad Deal malah. The worst deal itu. Kalau gue sih best deal ya, karena memang dari sejarah ekonomi lumayan kita dapat 3 juta euro nanti buat beli Sesko katanya. Buat di Halan. Oke, kembali lagi di Suara Juventini. Kali ini kita akan membahas tentang Here we go, pemain baru nih ya. Walaupun belinya nggak transfer ya, belinya secara swap deal antara Joe Mario Porto dan juga si Alberto Costa, yang mana juga dia baru 6 bulan ya Mas ya? Iya. Di Juventus ya, jadi belum jadi kartap nih, masih probation sebenarnya. Ya alhamdulillah laku ya. Nah ini kan si Alberto Costa juga sebenarnya dia masih homesick juga kelihatan. Jadi makanya dia menerima deal ini dengan lapang dada Porto gitu, dan Porto juga sama Juve beberapa musim ke belakang, dan juga kena Chico, Jalo kan awalnya Alexandro juga ini kan kayaknya romantismenya Juventus dengan Porto nih lagi rata-rata gitu. Walaupun kayaknya ada selentingan bahwa si Joe Mario ini adalah dealnya di bawah mejanya antara Juve dengan Porto, kesepakatan dengan Conceição. Oke, bersama gue ada berapa nih narasumber, dan juga ada satu orang yang sangat spesial, yaitu membership kita yang sudah setia berapa bulan ya Bang Gai ya? Udah mau setahun ya kayaknya. Kayaknya dari Februari sih. Dari Februari. Wah, persis Alberto Costa kan? Iya. Kelly. Sebenarnya sih identik dengan Kelly sekarang, hampir nama udah mirip Kylie sama Kelly ya. Hayosta. Kayak banget ini di sore. Pokoknya kemarin pasti tawarin, Mas siaran tapi bahas ini sini Joe Mario ya. Alhamdulillah nggak bahas Kelly lagi. Kocak sih. Saya perkenalkan diri dulu dengan abang siapa nih yang pakai minjem duit. Ya, karena Juve bukan Sony ya, tapi sorry. Dengan karena kita tidak punya uang. Halo, gue Pondra Juventini dari Gabon. Wah, Gabon. Lemina ya dulu ya. Lemina. Semoga gacor juga nih kayak Lemina dulu nomor 18 Juve. Yang di ujung dengan abang siapa nih? Halo, Suara Juventini. Perkenalkan, gua Adi Juventini dari Portugal. Wah, tetangganya Ronaldo. Kemarin Jota almarhum dia datang ke makamannya. Ngikut yasinan kalau nggak salah. Dan yang spesial adalah membership kita, yaitu dengan abang siapa? Halo, aku member Suara Juventini. Hai. Asalnya dari sebelahnya Portugal, yaitu Purbalingga, tapi sekarang di Jakarta Barat. Mantap. Emang kalau sama Bang Kelly ini agak kocak gitu ya orangnya. Tapi kocak tapi masuk gitu secara materi. Oke, kayak ini kita membahas Here we go, Joe Mario. Lihat dari YouTube sih oke dia. Ya, dari YouTube semuanya sih oke ya. Ya, tapi kan YouTube klip-klipnya doang yang bagus. Yang bagus-bagusnya. Ya, ini membuktikan bahwa sisi kanan Juventus sedang dijajah sama pemain Portugis nih. Ntar lama-lama jual rempah-rempah deh sini. Ya, ini kan Here we go Joe Mario ini merupakan Here we go setelah Chico Gonzalez ya, dan juga Samuel Bangula yang pergi ke Werder Bremen. Ini membuktikan bahwa Juventus langsung tetap gas di Mercato kali ini, karena kemarin setelah FIFA Club World Cup agak hati-hati dengan pemilihan sport director sama direktur teknik. Nah sekarang mungkin sudah mulai langsung digas sama Comoli, dan ya langsung oke, ini aja. Ini kayaknya ada yang membuat transfer ini bilang terjadi begitu cepat ya, dan juga apakah murni urusan teknis atau transfer ini juga dipengaruhi oleh manuver finansial, kebutuhan neraca, dan juga kesepakatan dengan agensi, karena agensinya Portugal ini kayaknya ingin langsung jual-jual aja, karena klub Portugal kebanyakan memang tim penjual ya, bukan tim mengejar prestasi ya, yang penting cuan gitu. Dan swap ini Alberto Costa dan Joe Mario ini disebut dengan win solution untuk kedua tim ya, karena win solution ya nggak ada 50-50, mungkin juga 55-45 atau 60-40 ya. Semua win solution adalah seperti itu. Nah, bagaimana tanggapannya Mas Pondra tentang hal ini semuanya? Oke.
Ini transfer yang cukup mengejutkan, Ya. tapi juga cukup menarik, unik ya, karena mengejutkan ini tadinya kan kita nggak tahu ya, Ya. info rumor Alberto Costa ini Tiba-tiba tadinya done aja. tadinya kan yang ngincer Sporting kan, Mm-mm. tapi Juve ditawar 18 juta kalau nggak salah, nggak mau, Tudornya ngeblok karena masih butuh sama Alberto Costa nih, Yes. jadi ditahan. Nah kemudian entah gimana muncul rumor sama Porto nih, ya kan, Porto swap deal ini sama João Mario tukar tambah. Nah yang bikin mengejutkan itu adalah rumornya muncul selang 1 hari udah tahu-tahu here we go, Iya, ya kan? terlalu cepat kan. Cepet banget, Cepet bahkan banget. konten creator yang ada di YouTube aja belum sempet bikin video kompilasi Welcome to Juventus tuh, belum ada tuh videonya tuh. Baru ada best skill aja João Mario Porto 2004, 2024, 2025 itu baru ada, belum ada Welcome to Juventus. Jadi saking cepetnya gitu ya. Nah yang bikin unik itu adalah ini transfer tiba-tiba here we go hanya beberapa saat setelah transfernya Conceição rampung. Yes. Hanya bahkan Conceição masih tes medis, ini udah muncul nih kemarin kan, here we go, Iya. udah here we go gitu. Besoknya langsung dia Iya, nah ini yang tiba-tiba muncul cocokologi, asumsi-asumsi dari Juventini, teori-teori konspirasi, wah, entah ada hubungannya dengan penangkapannya Tom Lembong, kita juga nggak tahu ya. Jadi tiba-tiba muncul berita ini yang akhirnya Juventini ada beberapa yang berasumsi kalau ini part of the deal-nya Yes. Conceição katanya. Karena kok bisa dalam waktu 1 hari tiba-tiba sudah rampung semua 2 transfer sekaligus. Jadi sekali menyelam sekali dayung 2-3 pulau terlampaui gitu. Mumpung nih kita lagi kerja sama Porto, sekalian aja nih ada pemain lagi nggak yang bisa kita maksimalkan ya. nih, yang kita bisa sikat ya. Mungkin aja ya, tapi ini juga beritanya belum valid gitu ya. Jadi belum tervalidasi. Jadi bisa iya bisa enggak, tapi ini hanya asumsi aja. Jadi mungkin itu yang bisa kita lihat ya. Secara aspek ekonomi mungkin bisa dibilang sedikit Juve bisa dibilang tidak dirugikan lah ya, cukup menguntungkan karena secara value sama 12 juta tapi justru malah Porto yang nambah 3 juta 3 kan, juta, yes. 15 juta plus 1 jadi 3 plus 1, jadi Juve yang ada peluang untuk mendapatkan 4 juta potensinya. Bisa dibilang ini plus Valenza karena harga waktu Juve beli Alberto Costa tuh sekitar 12 juta. Jadi plus Valenza meskipun gak banyak-banyak banget. Ya ini yang dicari sama Juve kan, plus Valenza kecil-kecil kayak gini tapi lama-lama jadi bukit gitu. Nah kalau dari aspek teknis ya memang kita butuh memperkuat di sektor kanan ya, sektor kanan kita. Makanya kemarin Weah mau dilepas karena Tudor nggak puas, Weah kurang oke, kurang perform, mau dicari penggantinya Dodo. Ya ternyata Alberto Costa juga kebetulan diminati. Ya daripada nanti kita beli pemain lagi, siapa sih pemain yang sama-sama bek kanan punya berpengalaman main di UCL yang harganya di bawah 20 juta kan susah juga. Misalnya kita lepas si Costa ke Sporting nih 20 juta. Kan kita mesti beli gantinya. Beli gantinya juga nggak gampang loh untuk nyari pemain yang di bawah harga 20 juta gitu. Ya kebetulan aja nih Portonya mau nih. Mungkin bisa jadi seperti itu. Iya, karena memang kebutuhannya adalah sekarang memperkuat squad yang mana Igor Tudor memang agak selektif untuk membeli pemain yang mana bisa langsung work dengan iya kan, dan posisi. sektor kanan kan memang lemah kan di musim lalu. Kita selalu banyak nyerang di kiri kan, Cambiaso, Thuram, Yildiz. Nah, kanannya nih ngablu nih, Conceição, Nico Gonzalez, McKennie. Cop Miner kadang suka di kanan, aneh nih. Makanya memang itu yang ingin diperkuat gitu di musim ini. Bang Kaya ada tanggapannya mungkin tentang transfer ini, apakah setuju atau punya tanggapan lain dengan POV-nya? Kalau dari aku sih sebenarnya udah banyak diucapin ya sama Bang Bondra. Ya mungkin cuma bermasalah di harganya ya. Walaupun mungkin emang udah pas segitu, cuma pengennya sih bisa lebih sih. Ya. Apalagi dengan keberanian Porto buat nuker pemain senior mereka dengan pemain yang masih mentah gitu. Jadi kan berarti sebenarnya Costa ini punya value yang lebih, dan kalau Portonya sebenarnya ngebet kan bisa kita naikin sebenarnya. Tapi kan ya kita nggak tahu apakah itu part of the deal atau apa ya. Ya udahlah kita terima saja untuk saat ini. Ya, kayaknya memang part of the deal ya, karena tapi nggak di-announce secara officially karena memang kemarin kan agak tarik-tarikan dulu kan Juve secara harga sama Conceição itu 30, jadi Toto jadi 42. terus jadi 42 Totalnya. karena total apalagi sebelum tanggal 15 kemarin katanya harganya bakal naik tuh. Nah, ini kan kayaknya memang ada ibaratnya kalau di sini tuh kayak ibarat nikah siri ya, Bang. Jadi tanpa Untungnya tahu dicicil negara, 4 kali ya. dicicil 4 kali kan, itu siapa yang nggak
tergiur gitu dengan ada pemain yang sudah matang di usianya dan juga sudah punya pengalaman di UCL. Gimana tanggapan lu tentang pemain ini? Mercato Joao Mario ya sebenarnya baik lagi gitu kan. Ini kan awalnya kita emang mau jual WH dan WH-nya keblok ya, belum deal juga sama Olympique Marseille, jadi otomatis yang available buat dijual tuh kan Costa. Kita sempat tadi mau dibeli Sporting, akhirnya juga diblok, dan nggak tahu kenapa tiba-tiba Joao Mario ini deal juga ya, swap sama Costa, yang dimana menurut gua ini kayak kita sama-sama butuh lah. Porto butuh bek kanan, kita juga butuh bek kanan. Mungkin beda switch sistem aja nanti gitu. Nah, kita bahas di pertandingan selanjutnya. Tapi menurut gua dari sisi aspek teknis dan aspek finansial ini bagus ya, karena Juve dapat 3 juta euro dari Porto juga ya. Dengan umur yang lebih muda kan Costa, jadi harga lebih mahal gitu. Jadi menurut gua ya bagus sih kalau buat Juve juga gitu. Tapi dalam aspek kita nanti permainan di lapangan, kita akan lihat nanti seperti apa Joao Mario ini kan, apakah bisa tune in dengan sistem Tudor ataukah dia akan jadi bench juga musim depan atau jadi starter, itu tergantung dengan WH kejual atau tidak gitu. Karena kalau WH kejual otomatis kita akan beli wingback baru yang lebih senior jatuhnya dan membuat Joao Mario ini bisa jadi cadangan gitu kan. Nah, yang harapan kita ini kan Joao Mario ini jadi starter tuh musim depan gitu. Dengan dia hampir main banyak game di Porto ya, sangat disayangkan kalau cuman pemanis bangku cadangan gitu, Bio. Iya, karena memang dia dari beberapa musim memang menjadi pemain inti ya, dan main di UCL juga sempat ngegolin, ada assist juga di Liga 1 Portugal juga. Lumayan bagus, asisnya ada, golnya di musim lalu. Di musim ini dia belum cetak gol tapi sudah tampil reguler sebanyak 27 pertandingan. Jadi kayaknya memang secara statistik dan juga kemampuan dan juga pembacaan di lapangan, pembacaan pertandingan sepertinya oke, karena nanti tandemnya si Conceição di sisi kanan ya. Jadi udah mungkin secara komunikasi di lapangan atau di luar lapangan lebih oke ketimbang kompatriotnya bukan orang Portugal juga kayak Weah sama Zico, kan mungkin kendala bahasa juga. Mungkin ini kayaknya best deal-nya adalah secara di lapangan nanti secara koneksi dan juga chemistry-nya juga mungkin udah bisa. Pernah main bareng di Porto kan. Dan juga bahasa Portugal, jadi ya udahlah cincai lah di lapangan nanti. Mungkin Tudor melihatnya dari sisi itunya. Ini statistik menunjukkan Joao Mario buruk dalam defensive duel dan possession won. Lalu apakah masuk akal Juventus merekrut fullback dengan angka duel serendah ini? Dan juga sebenarnya Joao Mario unggul, apakah kontribusinya dalam progressive carries dan crossing cukup untuk menutupi kekurangan dalam bertahan? Tapi anehnya adalah penilaian Tudor ini kemarin dia bikin statement bahwa dia lebih defensif ketimbang si Alberto Costa. Ini mungkin POV-nya si Tudor agak berbeda ya. Entah karena dia memang dulunya seorang pemain bertahan, punya sistem atau pengingatan yang lain. Tapi secara di lapangan memang di Porto ini si Joao Mario ini terlebih ikutnya malah seringnya ya menyerang daripada bertahan. Gimana, Adi? Ya tentu kalau kita lihat dengan statistik dan juga beberapa kelebihan dan kekurangan, ya pasti Joao Mario ini emang cocoknya buat main di pola skema 3 ya. 3-4-3 main ya. wingback ya. Teman kan kalau POV seorang pelatih dia melihat juga berbeda, ya itu ya punya pandangan berbeda tuh hal biasa. Mungkin ya tadi ini Tudor lebih melihat menonton langsung bagaimana si Joao Mario bermain gitu. Yeah. Walaupun lewat video scouting dibandingkan dengan kita yang hanya melihat based on data. Ini kan suka berbeda nih antara data sama dengan POV dan langsung nonton. Ini yang mungkin Tudor melihat dari sisi yang lain daripada si Joao Mario ini gitu. Walaupun kalau kita lihat untuk kebutuhan tim ya kita emang butuh wingback kanan yang bagus dalam crossing, karena kita selain kita susah untuk mencetak gol lewat crossing, kita juga nggak punya pemainnya di sisi kanan. Karena di sisi kiri kita punya Cambiaso, sisi kanan kita nggak balance gitu. Jadi ini emang sangat dibutuhin untuk Juve musim depan. Terlebih ya kita punya pemain-pemain yang akan banyak bola udara juga di musim depan gitu. Maksud gue jadi emang ya ini kebutuhan kita juga, terlebih dengan harga yang mungkin lebih affordable ya kan, bahkan murah banget, dan ini akan cocok buat Juve musim depan. Walaupun mungkin banyak Juventini di luar sana kok ini pemain kok kita jual Pokemon, tukar Pokemon baru gitu ya kalau istilahnya Bang Kontra ya. Tapi menurut gue ya 25 tahun 42 game di klub sebesar Porto ya ini bukan Pokemon, mungkin Pokemon itu pemain yang di underrated lah, jarang di highlight sama media-media sana bahwa ada fullback kanan main di Porto dengan 42 games. I think calon pemain bagus gitu ya, walaupun ya mungkin dari segi harga dan nama dan ini mungkin jauh di bawah pemain-pemain Portugal yang lain gitu, terutama pemain-pemain tim nasional.
Ya karena memang Alberto Costa nih kayak kemarin main di FIFA Club World Cup masih kurang matang ya. Karena dari si penyerangan dan juga bertahan masih suka decision makingnya suka kurang. Karena memang Juventus kalau main 3-4-3 di right back-nya tuh nanti mainnya model Kelly Steiner dulu ya dia. Sampai depan kotak penalti banget dia sampai harus bisa masuk ke situ. Dan kemarin si Costa nih belum bisa, mungkin nanti si Joe Mario akan diinstruksikan lebih maju lebih ke depan. Mas Pondra gimana tanggapannya? Secara skill setnya Joe Mario ya, Mario ini memang atributnya emang ofensif banget ya. Jadi awalnya ini kan memang dia ini right winger, sayap kanan. Nah ketika dilatih sama Sergio Conceição nih bapaknya Chico, mereka memainkan pola 4 back si Porto ini. Nah si Mario ini digeser jadi back kanan gitu, jadi full back. Nah justru disitulah dia menemukan potensi terbaiknya. Selama 3 musim tuh si Mario statistiknya cukup bagus. Nah di musim ini pelatihnya ganti, udah bukan Conceição, ya kan? Kemudian di pertengahan musim juga ganti lagi si Porto, Anselmi sekarang ini. Jadi dari 4 back polanya berubah jadi 3 back, 3-4-2-1, 3-4-3, 3-4-3. Nah di sini ternyata terjadi penurunan performa si Joao Mario, dan gue juga membaca berbagai macam komentarnya dari fans Porto. Semua rata-rata bilang this is the good deals buat mereka karena Mario ini udah mentok gitu loh, udah nggak bisa improve lagi, bahkan mengalami penurunan performa. Ya mungkin karena perubahan taktik itu tadi dari 4 back jadi 3 back. Jadi dia bermain di posisi yang baru sehingga performanya berkurang, menurun, dan makan dari itu si fans Porto nih ngerasa seneng ngelihat profilnya Alberto Costa yang bisa bermain lebih bertahan. Nah sementara si Mario ini kan memang lebih ofensif ya, dan atribut defendingnya juga kalau kita bisa bandingkan ini gaya-gayanya Cambiaso, model-model Cambiaso gitu, yang bertahannya nggak terlalu bagus tapi nyerangnya memang oke. Gitu. Nah ini yang ya kita lihat duelnya itu jauh, kita lihat postur badannya juga kurus begitu kan. Duel-duel udaranya ini meragukan, aerial duelnya juga meragukan. Nah tapi kita kan juga belum tahu ya nanti bagaimana Tudor ini memanfaatkan si Joao Mario ini. Kalau dia ditempatkan di posisi sebagai sayap kanan, maka dia akan di-backup oleh 3 back. Ada Kalulu di situ, ada Bremer, ada Gatti. Bahkan mungkin nanti akan datang 1 CB lagi yang lebih matang. Nah ini yang sebenarnya bisa diisi kekurangannya si Joao Mario melalui 3 back ini gitu. Nah Joao Mario ini mungkin juga nanti akan diplot lebih ke penyerangan gitu. Jadi selama ini kita nyerangnya itu yang tadi udah gue bilang, kita nyerang dari sisi kiri terus nih. Cambiaso kan memang kreatif banget kan. Dia ball playing banget gitu. Dia tektokan sama Thuram oke, sama Yildiz oke, sama Kolomuani. Nah, ketika pindah ke kanan buntu nih. Gitu. Jadi Alberto Costa kita lihat atributnya lebih defending gitu, lebih bertahan. Nah, ini yang gue sebenarnya senang sih dengan Alberto Costa karena kelihatan lebih fight gitu ya. Badannya juga cukup bagus. Kemarin juga tackling-tacklingnya cukup oke. Tapi memang iya benar tadi kata Mas Kai tadi, masih mentah banget gitu sebenarnya si Costa ini. Jadi kita butuh waktu 2 atau 3 tahun mungkin untuk bisa develop si Alberto Costa. Umurnya juga masih 21 tahun. Sementara kita bisa dapetin pemain yang usianya udah 25 tahun, sudah matang, sudah berpengalaman di Liga Champion. Nah mungkin ini yang dilihat oleh Juventus gitu. Kita mendapatkan pemain yang sudah jadi. Sehingga ya udah tinggal siap pasang aja nih bagi Tudor, ya gue tinggal butuh puzzle aja, gue udah nggak perlu develop pemain lagi gitu. Makanya yang datang Jonathan David, ya kan, Conceição, mungkin nanti habis itu Kolomuani dan bisa. Sekarang, nah, jadi itu yang mungkin dilihat oleh manajemen Juventus ya. Ya tadi Mas Pondra bilang memang di awal dia diplot sebagai back sayap di formasi 4 back ya. Tapi kemungkinan update karena mengikuti perkembangan dari pelatihnya. Ya jadi main 3-4-3 juga, 3-4-2 saja dia menjadi RWB ya Mas. Jadi ya? RWB. Jadi RWB. Mungkin ini tapi lucunya nanti kan di Juve dia akan main di RWB juga kan. Nah, ini yang sebenarnya agak meragukannya bisa nggak ya nanti dia main di pola 3 back gitu kan. Kalau katanya fans Porto dia ketika main di pola 3 back malah jadi menurun performanya. Malah dia performa terbaiknya itu ya ketika main 4 back. Ya, kita nggak tahu nanti bagaimana kenyataannya di lapangan oleh Tudor. Karena memang si Joao Mario ini dari rating yang kemarin sudah dirilis sama Liga 1 Portugal adalah dari 4
performa selama semusim adalah performa yang kemarin musim kemarin itu Yang yang paling jelek. Iya, yang paling jelek. Dari 7,4, 7,3, 7,2 dan akhir 6,9. Ini mungkin ada belum matang jadi RWB sih menurutnya karena mungkin nanti dipoles lagi sama Tudor di Juventus karena memang Porto juga baru ganti formation sebenarnya. That's why terjadi komen yang gak baik juga di kalangan fans Porto. Sama kayak kita melihat Cambiaso di akhir setengah musim terakhir kan. Awal-awal kan keren yang segala, lama-lama kok ini orang banyak blunder apa segala macam. Nah, fans Porto juga kayaknya point of view seperti itu. Sebenarnya pemain ini pemain bagus, tapi dia udah menurun performanya di tahun ini. Makanya itulah yang membuat alasan Porto beralasan kayaknya udah deh kita lepas aja karena ini orang udah nggak bisa improve lagi gitu. Mendingan kita beli pemain sayap baru 21 tahun masih bisa kita develop gitu. Ya. Ini kan atributnya dia kebanyakan menyerang. Dan juga kalau si Costa kan bertahan ini kayaknya memang Juventus musim depan diprioritaskan disisikan untuk melakukan penyerangan. Jadi nggak kayak pasif kayak musim lalu ya. Bangkai gimana? Apakah memang ini suatu usaha untuk menyeimbangkan strategi menyerang dari kiri dan juga variasi dari kanan juga? Oke, kalau tadi kan dianggapnya itu Joao Mario lebih menyerang ya daripada Costa. Kalau aku sih pendapatnya agak sedikit berbeda ya. Soalnya ketika aku coba buka datanya itu dulu kan dia main di Liga Portugal juga ya. Jadi selama satu musim itu jumlah gol dan asisnya Costa dan Joao Mario itu sama, hampir sama, 6-7. Ya emang lebih bagus Joao Mario. Cuma emang waktu itu kan dia masih jadi Pokemon jadi nggak ada yang ngeliatin gitu ya. Apalagi di Vitória Guimarães juga ini klub apa ini masih klub bawah ya juga lagi. Masih terkenal Dewa United kayaknya lah. Ya. Jadi menurutku dia emang ya sebenarnya masih imbang ya sebenarnya. Cuma bedanya cuma yang ini mentah, yang ini udah punya banyak pengalaman. Apalagi di musim kemarin kan Alberto Costa nggak main di Liga Champions karena nggak didaftarin ya. Karena slotnya penuh. Dipakai buat Kelly. Kelly lagi kan. Aduh. Ya itu sih sebenarnya mereka berimbang. Cuma ya emang gimana nanti apakah Tudor bisa memaksimalkan dan mungkin Joao Mario juga setelah 6 bulan main di formasi 3 back di Juve mungkin udah lebih hatam lagi tinggal ngelanjutin ya kita berdoa yang terbaik aja sih. Ya kita semua berdoa yang terbaik ya buat apapun yang akan terjadi sama Juventus di musim depan. Termasuk mungkin nanti Kelly kemudian bisa dijual ya. Mungkin swap deal nanti sama siapa gitu entah main back mana yang mau ngambil Kelly. Oke, apakah Joao Mario cocok dengan sistem 3 back atau 4 back? Karena kalau dimainkan bersamaan dengan Cambiaso, apakah ada risiko terlalu banyak full back ofensif tanpa penyeimbang defensif? Karena dua-duanya sama-sama menyerang, tapi beda dua sisi, kiri dan kanan. Apakah Joao Mario bisa jadi upgrade dalam sistem Tudor yang menuntut full back untuk terlibat dalam build up dan overload di sisi sayap? Karena dari Marseille dulu memang cara mainnya Tudor tuh begini, Tudor ball mainnya sayap dan juga nanti sayapnya kadang bisa cut inside ataupun inverted ke sisi tengahnya. Gimana Mas Kelly? Ya. Gue nyebutnya langsung Kelly loh, bukan Kyle lagi nih. Jadi ya bagus ya sebenarnya. Jadi ada variasi di kiri dan kanan, nggak cuma seperti musim kemarin kan lebih berat di kiri. Kiri aja dulu. Apalagi Yildiz dulu di kiri, makanya sama Mota sempat di kanan itu maksudnya biar seimbang mungkin ya. Cuma ternyata Yildiznya malah nggak jalan ya. Nggak jalan, cuma bagus pas lawan Torino, habis itu nggak ada lagi. Gitu. Ya akhirnya ya mungkin emang kita butuh yang dari kanan. Saya Weah itu juga ya kalau lagi bagus dia bagus banget tuh, apalagi sepakannya. Weah paling bagus tendangan jarak jauhnya doang. Iya, tendangan jarak jauhnya. Itu yang bikin itulah. Kalau ya bikin bagus Weah itu ya. Sebenarnya Nico Gonzalez angin-anginan ya di kanan, dicoba di kiri juga kayak gitu. Cuma pas lagi dihujat banget dia baru bikin gol. Tapi habis itu dia hilang lagi. Ya. Emang cuma Chico ya yang oke di kanan sebenarnya. Ya. Itu juga nggak konsisten. Iya. Nggak konsisten, cuma lebih berbahaya lah. Maksudnya jadi back lawan pun jadi tertarik ke Chico dan bisa membuat Yildiz jadi lebih berkuasa. Cuma ketika kita bermain sepak bola menyerang ya, yang ditakutkan hanya satu sih, counter.
counternya attack, memang ya. kemarin di Apalagi- FIFA Club World Cup juga Iya, sering kita teran. sering keteteran. Apalagi di Serie A banyak yang mengandalkan counter. Ya betul. Nah itu kan dulu Juve banyak dapat seri ya gara-gara gol-gol counter gitu. Jadi ya semoga dengan penyerangan yang makin bagus ya, semoga kita bisa nyetak lebih banyak gol daripada yang kebobolan ya, karena sepak bola kan dihitung banyaknya gol yang bersarang ya ke gawang. Di gimana di tanggapan tentang apakah oke nih kanan kiri nanti jadinya? Kalau dengan kita membeli Joao Mario datang ini ya mau nggak mau kan harus main 3 back ya. Karena kan kalau pun kita harus main 4 back, apakah Tudor yang mau ganti dengan jadi formasi 4 back juga nggak mungkin kan. At least Tudor dari 9 game di Serie A, 4 game di CWC, formasinya 3 back terus itu. Jadi at least ya pasti mainnya di 3 back, dan mau nggak mau sih Joao Mario ini akan main di right wing back. Ya dengan kondisi kayak gini, dengan katanya ofensif semua ya, hampir semua tim yang bermain pola 3 dengan 3 back dan pakai wing back itu semuanya ofensif. Kalau kita lihat Inter itu 2 wing backnya ofensif semua gitu. Betul. Jadi nggak ada yang defensif. Tapi bagaimana menyikapi dengan transisi defense-nya. Jadi dua pemain tengah itu harus turun bantu. Jadi sehingga bentuk 5 back di bawah gitu. Jadi ya di sini ya harus diatur nanti bagaimana Locatelli sama Thuram transisi defense yang gimana gitu. Jadi jangan sampai Juve itu kehilangan sisi rest defense cuma 2 pemain. Ini riskan kali gitu kan. Kalau kita main pola 4 back ya mungkin bagus, cuman kan Juve nggak mengokupasi itu, jadi mau nggak mau main 3 back ya. Kalau gua dalam sisi skill yang dia punya ya emang jadi wingback kanan ya emang cocok buat kita punya 2 wingback yang saling serang ya, yang menyerang semua. Gimana ya kita butuh sih balancing dari sisi kanan dan kiri, karena kiri terus ya kita kalau nyerangnya di kiri terus, kirinya di counter lawan kita nggak nyerang gitu, itu jadi salah satu titik lemah kan. Lawan Madrid titik gol lawan dari kiri, lawan City diserang dari kiri, semua di kiri semua, karena kirinya mati ya Juve kanan paling cuma nonton doang kan. Jadi emang yang ini nggak bisa main bola tuh nggak bisa begitu, jadi 3 sisi itu ruang itu harus dimaksimalkan, dan kebetulan dengan Joao Mario ini akhirnya kita bisa maksimalin sisi kanan gitu. Terus Kayaknya sih memang ini mau upgrade ya, benar nggak Mas Pondra? Betul. Jadi kayaknya upgrade-nya mau lebih oke karena langsung mendatangkan 2 pemuda dari Portugal ya. Gimana Mas tanggapannya? Iya, kalau benar tadi gue nambahin sih, kalau bermain 4 back, kalau 2 wing backnya ini terlalu ofensif memang berbahaya karena hanya menyisakan 2 center back aja di tengah. Tapi kalau kita main 3 back, memang biasanya ya wing back yang ini memang harusnya lebih ofensif karena kita masih punya 3 center back lagi di belakang. Jadi harusnya sih kalau di kirinya Cambiaso, kanannya Joao Mario atau siapapun itu yang lebih menyerang, entah itu bisa Molina atau mungkin Dodo selanjutnya. Ya maka menurut gue sih merasa sih masih aman-aman aja ya. Gitu. Karena Juventus musim depan mungkin bener langsung main 3-4-3 atau 3-4-2-1, dan juga mungkin kalau duanya di kiri dan kanan itu ofensif pemain, mungkin nanti salah satu dari gelandang tengah akan menjadi seorang the anchorman ya, antara si Locatelli yang mungkin agak turun menjadi back. Kemungkinan sih seperti itu, karena memang dari beberapa pertandingan yang sudah dilalui sama Juventus sudah kelihatan bahwa si Locatelli ini menjadi breaker pertama langsung apabila backnya ini kacir-kacir gitu, ketinggalan. Kayak Alwidad kemarin kelihatan ya, langsung di counter dari kanan, tau-tau di kiri ada pemain lari, nah itu kebobolan, itu kacau sih sebenarnya. Dan hanya kemarin siapa? Kelly terakhir ya. Savona dan Kelly. Ya, semoga aja Juventus musim depan bisa langsung jadi title contender untuk si Napoli, karena hanya Napoli aja yang masih sudah stabil ya. Karena yang lain masih mencari-cari, apalagi Milan dengan Allegri-nya, Inter sama Cifunya, ini kayak Roma Gasperini. Nah, ini kayaknya masih nyari juga, apalagi si Atalanta juga masih nggak oke karena si Lukmannya kan pindah ke Inter katanya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah jadi good deals sama bad deals nih. Good deals sama bad deals. Jadinya good deals kalau gue. Kalau katanya fans Juve Italia tuh bad deals katanya nih. Aduh. Gitu. Tonton dulu dong mainnya, baru kita bisa nilai. Iya, jadi kita bisa menilai bad deals atau good deals itu ya di akhir musim nanti baru kita lihat. Ya kan kayak zaman dulu Danilo sama Cancelo. Iya. Awal-awal kita marah tuh, ya kan? Cancelo lagi bagus segala macem. Nyatanya malah Cancelo cuma 3 musim, Danilo sampai 6 musim. Danilo jadi kapten lagi. Kapten dan sampai nangis juga para Juventini. Sedih banget ditinggal Danilo. Nggak ada nih leadership di ruang ganti sekarang.
ngapain Danilo kemarin dijual? Nah, kayaknya penyesalan memang di akhir terus ya Mas. Iya, jadi kita mesti lihat di akhir musim kalau untuk bisa menilai bahwa apakah transfer ini sukses atau tidak, ya hanya bisa di akhir musim kita nilainya. Semoga aja Juventus langsung tune in ya sama pemain ini, dan juga mungkin si Tudor memang pemilihan pemainnya langsung oke dan tercer. Oke, ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan juga terima kasih buat Mas Kylie yang sudah menjadi membership Juventus setelah sekian lama, karena masuknya bareng Kelly juga, bareng Kelly Juventus dia juga masuk nih. Kayak ditakdirkan bersama Kelly. Mungkin nanti Kelly keluar, jangan keluar juga Mas. Di sini aja tetap ya. Nanti kita nggak bahas Kelly lagi. Oke. Teman-teman yang mau kayak Mas Kai ini bisa langsung join. Ada paket Buffon dan juga paket Del Piero yang kamu bisa pilih di situ. Dan juga jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk channel kita. Dan akhir kata, kebanggaan kita nih, yel-yel kita bareng-bareng. Fino alla fine, Forza Juve!